Terus di on. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masuk bab baru, babun fit taqwa, bab tentang takwa. Sudah sering kita bahas, takwa itu arti asalnya membuat perlindungan, karena takwa dari waqoyaki wikoyah. Wikoyah itu perlindungan. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, ja'lun nafsi fi wikoyatin mimma yakhaf, menempatkan diri ada dalam perlindungan dari apa yang ditakuti, itu takwa. Jadi kalau kita takut hujan, pakai jas hujan, pakai payung, itu takwa. Ya, kalau tidak pakai jas hujan, tidak pakai payung, tidak takwa. Atau naik motor, ya pakai helm, pakai jaket, itu takwa. Secara bahasa, apa yang ditakuti dari seseorang yang hakiki, yaitu neraka, dosa. Maka dari itu kata para ulama, cara takwa itu bitarkil mahdzur, dengan meninggalkan yang dilarang, wal makruhat wa ba'dil mubahat, termasuk yang makruh dan sebagian yang mubah. Karena hal-hal yang mubah, seandainya itu terlalu banyak, akan membawa pada seseorang melupakan akhirat, ya, kemudian masuk pada wilayah syubhat, ya terlarang juga, ya. Ada beberapa dalil yang Imam An-Nawawi tulis di sini. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Ini tidak bertentangan dengan ayat berikutnya, surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau di ayat yang pertama harus maksimal, di ayat yang kedua kok semampunya saja. Kata Imam An-Nawawi, wa hadhil ayah mabniyatun lil muradi minal ula. Ayat ini didasarkan pada maksud dari yang pertama. Jadi maksud bertakwalah kepada Allah semampu kalian, maksudnya adalah bertakwalah dengan maksimal, semaksimal-maksimalnya, seukuran kemampuan maksimal, gitu. Ayat ini memang ditujukan oleh Allah untuk mereka yang tidak mampu dalam beberapa hal. Contoh konkret, bapak ibu yang belum haji, ya, itu bukan berarti tidak takwa kalau memang sudah berusaha maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Atau yang sudah tidak mampu saum, ya, hanya kuat fidyah, maka itu bagian dari fattaqullaha mastata'tum. Dan memahami ayat ini disambung berikutnya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wasma'u wa ati'u itu tunduklah, patuhlah, dan berinfaklah harta yang terbaik itu untuk kalian sendiri. Jadi kalau bapak
Da saya mah udah enggak mampu sodakoh bari teu maksakeun, ya itu berarti tidak istata'tum, karena istata'tum itu wasma'u wa ti'u, sudah samina wa ta'nya belum, ya. Haji tidak mampu tanpa memaksakan, ini berarti tidak wasma'u wa ti'u. Demikian juga dalam konteks ibadah Ramadan, ya, saumnya harus sampai mengurangi syahwat makan, lalu sholatnya harus lama, 10 malam terakhir harus begadang, sunnahnya begitu. Ada saya mah nggak mampu, tapi nggak pernah berusaha wasma'u wa ti'u, itu berarti tidak mengamalkan fattaqullaha mastata'tum. Maka dari itu kata Imam An-Nawawi tadi, ayat ini tetap dikaitkan dengan ayat yang Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di surat Ali Imran itu sendiri, kalau dikaitkan dengan ayat 100 dan 101, dua ayat sebelumnya, itu terkait pemurtadan. Jadi ciri bahwa kita ittaqullaha haqqa tuqatih itu tidak pernah berpaling pada kekafiran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, betul-betul nanti ketika kita mati ada dalam keadaan Islam. Dan kekafiran itu hari ini sebagaimana slogan kristenisasi, Christianity without Christianity, ya kurang lebih seperti itulah, menjadi Kristen tanpa menjadi Kristen. Apa maksudnya? Meskipun orangnya tidak syahadat gitulah, tidak dibaptis disahkan sebagai Kristen, tapi yang penting mereka secara akidah dan akhlak sudah Kristen, gitu. Program kristenisasi hari ini. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi Kristen meskipun dia bukan orang Kristen? Ya itulah liberalisme, ya sekularisme, pluralisme. Ketika orang terjebak dalam liberalisme, sekularisme, pluralisme, ini berarti tidak ittaqullah haqqa tuqatih. Ketika bapak-bapak anggota dewan memutuskan kemarin undang-undang pencegahan kekerasan seksual, tapi hanya merujuk konsep kekerasan seksual di barat dan tidak merujuk apa yang ada di Islam, itu berarti tidak ittaqullah haqqa tuqatih, matinya tidak sepenuhnya wa antum muslimun, ya, karena masih ada akidah sekuler, akidah liberal, ya. Termasuk yang meninggal malah bikin wasiat, wasiatnya itu yang melabrak hukum waris, berarti henteu sieun ka Allah, ya, tidak ittaqullah haqqa tuqatih, ya. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat. Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, akhlak buruk Bani Israel, kaum Yahudi yang berani menghina, menyakiti Nabi Musa, ya, menuduh bukan-bukan kepada Nabi Musa. Artinya waqulu qaulan sadida itu jangan ada menghina, jangan ada merendahkan, apalagi itu terkait kenabian dan syariat. Orang yang mengatakan bukan-bukan terkait Islam, syariat Islam itu kan begini, merendahkan, dia tidak takwa kepada Allah, ya. Termasuk waqulu qaulan sadida itu perkataan yang tepat
untuk semua orang. Sadidan itu tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Kalau ngomong tegas, tidak terlalu galak, tidak terlalu lembek, ya, tegas. Sadidan. Dan itu menunjukkan ketakwaan. Jadi ketakwaan seseorang bisa dilihat dari komunikasi dia. Aya kan komunikasi teh goreng, nya. Menukuran WhatsApp mah di telepon asa diangkat, di chat asa dibaca. Ada yang komunikasi sehari-hari verbal juga kurang bagus, ya. Suami istri kurang bagus, guru dan murid kurang bagus, pimpinan dan bawahan kurang bagus. Nah itu berarti nggak bertakwa. Karena kalau orang takut kepada Allah, dia takut dengan akhlak bicaranya. Kalau tidak pas, berarti tidak takut sama Allah. Harus pas. Jangan terlalu kurang komunikasi, jangan terlalu lebay, kudu pas. Bagaimana komunikasi yang baik antara atasan ke bawahan, orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, sebaliknya, ya. Itu butuh ketakwaan. Karena kalau tidak ada ketakwaan, akan ada banyak orang yang sakit hati akibat perkataan seseorang. Berarti dia nggak takut, nggak hati-hati, ya. Kemudian ayat berikutnya surat At-Tolaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberi rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini jadi ukuran buat kita, Pak. Kalau kita rizki yang disangka-sangka saja susah datang, apalagi yang tidak disangka-sangka, ini berarti belum bertakwa, ya. Orang yang bertakwa itu ada banyak rizki yang dia tidak menyangkanya. Itu karena hatinya yang total fokus kepada Allah, akhirat, tidak nafsu dunia. Aya nafsu dunia mah pan selalu tinggi. Kalau nafsu dunia selalu tinggi, pasti selalu merasa kurang, ya, selalu merasa kurang. Karena ninggalina ka luhur we, ninggalina ka Raffi Ahmad, ninggalina ka si Sule, nya atuh. Mual pernah ngerasa cukup, ya. Tapi kalau orang bertakwa itu dia orientasinya akhirat. Kalau orientasi akhirat, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Dia di dunia seakan-akan perantau atau yang sekedar lewat, ya. Bapak pergi ke Pangandaran. Di Pangandaran kan paling nyewa hotel, mal meuli imah di ditu, meuli mobil di ditu, jang naon tapi ragedek balik ke Bandung, ya. Kalau mau beli rumah nanti aja di Bandung. Seperlunya saja. Orang bertakwa itu menjadikan dunia ini seperlunya saja. Asal bisa makan, bisa minum, ada rumah buat membina keluarga, kendaraan, ya sudah. Kendaraan pun kendaraan yang seadanya saja. Nah, mental takwa seperti ini yang akan menyebabkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Karena dia nggak pernah hitungan, maka dari itu akan selalu terasa deras. Dan ketika rizkinya banyak, dia tidak akan simpan-simpan, tapi akan banyak didermakan. Dan dengan banyak berderma itu otomatis banyak orang mendoakan, banyak orang yang membantu. Kan mudah saja, mun aya tatangga pedit, bapak resep mantuana teu hayang bah. Gering pan puas rasakeun men gitu. Tapi kalau orang bertakwa, orang yang sholih, meski tidak meminta akan ada banyak orang yang membantu. Itulah yaj'al lahu makhraja. Termasuk orang bertakwa itu kaitan dengan Allahnya kuat, maka Allah akan selalu memberikan dia jalan keluar.
selalu memberi rizki yang dia sudah buntu, ayawe gitu jalan keluar nanti, ayawe rizki nanti. Nah itu karena hubungan yang kuat dengan Allah. Oleh karena itu di surat An-Nisa ketika Allah memerintahkan kita harus takut seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Apa yang Allah perintahkan? Falyattaqullah. Apa kaitan takwa dengan generasi yang mapan secara ekonomi? Ya. Ini kaitannya. Karena kemapanan ekonomi itu akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimanapun rizkinya dia selalu bisa infak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang kaya bisa infak, orang miskin bisa infak. Makanya di surat At-Taubah, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang yang bersodako itu mutawwi'in, bro-broan, kayak Abdurrahman bin Auf sekali sodako 8.000 dinar, itu kurang lebih 20 miliar ya. Wah seberapa pesantren beres dah ya. Tapi ada juga yang sodako itu wah menang maksakan. Siapa? Itu sahabat yang miskin. Kalau Rasul menyuruh sodako, mereka pergi ke pasar jadi buruh panggul hanya untuk mendapatkan 1 dinar. 1 dinar teh menaikna apa? 5.000, 10.000, antara 5.000 10.000. Lalu nyumbang. Batur mah nyumbang 1 juta, 2 juta, ieu nyumbang 10.000. Baik daripada henteu. Ya, daripada tangan di bawah, daripada tangan pengemis. Itu orang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu selalu takut kepada Allah, selalu berusaha keras, mau yang miskin mau yang kaya, dan dengan itu rezekinya lancar. Ya, orang mada disebut miskin henteu, jelema aya, motor badag, nya usung manehna motor badag, ai sedekah tara kurban henteu. Ya, bagaimana mau lancar kehidupannya, makhrojannya, bagaimana rezekinya mau lancar, terus bakal seureut ya. Ini meskipun orang miskin, kalau dia bertakwa aya we jang sedekah teh. Makanya banyak orang miskin, jamaah saya ada miskin puntenlah tepira dagang nama dagang di pasar emperan sanes ngahinakeun nya, tapi bisa kurban ya. Kenapa? Karena tahu prioritasnya. Rumahnya wajah dengan saya jauh lah ya, komo jeung bapak-bapak memberi halus nu bapak tapi bisa kurban ya. Karena ada ketakwaan, orientasi akhirat itu rahasianya. Maka dari itu Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di tanah yang tandus dan memohon rizki buat mereka, apa yang didoakan Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi kunci rizki itu pertama, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sengaja saya tempatkan anak istri saya dekat masjid. Agar apa? Liyuqimus shalah, mereka mendirikan sholat. Kalau sholat mereka sudah bagus, akhlaknya bagus, faj'al afidatan minan nas, mudah bekerja sama dengan orang lain ya. Orang lain banyak yang simpati, banyak yang membantu, siap bekerja sama. Itulah warzuqhum minats tsamarat ya, akan menjadi sumber rizki. Ini kita cari rizki,
kita sholat talangke budak sholat teu apal kumaha, justru meneng ngagandengan masjid, itu justru penghalang rizki. Kunci rizki itu dekatkan anak dan keluarga kita ke masjid. Kita malah abai karena sibuk dengan dunia. Ai bapa ngudag naon, ngudag rizki, ngudag duit. Kalau mengejar rizki ini yang pokok, keluarga stabilkan dulu dalam ibadahnya, deketkeun ka masjid, sing bara lagi salat nah eta nu ngadatangkeun rizki teh. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Tuh, takwa teh gitu. Keluarga distabilkan dulu dalam salat, nanti kami beri rizki. Ieu mah teu make otak sekuler, harus pakai otakna otak Islam. Hati-hati ya, jangan-jangan bagi yang masih merasa seureut rizki, keluarga masih jauh dari masjid, dari sholat, atau kitanya yang tadi tidak berorientasi akhirat, punya harta sedikit simpan, punya harta sedikit simpan, dek disodakokeun teh lebar, dek dibayarkeun iuran anggota teh lebar, nya dek dibayarkeun bayaran ka madrasah teh lebar, ya. Nggak ada mental untuk memberi, nggak ada mental nafkah. Nabi ka iraha ge moal maju-maju rizkina, ya. Kemudian yang berikutnya surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian takwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuk kalian furqanan, pemisah, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil adzim, Allah Maha memiliki karunia yang agung. Furqanan itu dalam bahasa kita kedewasaan, ya. Kedewasaan itu kan istilah yang positif. Seseorang yang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa memilih jalan yang baik, sudah bisa meninggalkan jalan yang buruk. Kalau anak sudah takwa, dia akan dewasa. Teu kudu ditutah-titah, teu kudu dicurak-carek, ya. Orang tua kalau tidak bertakwa teu dewasa-dewasa. Semalam saya ngobrol di salah satu masjid. Jadi cenah ustad, aya ustad teh nu dipenta jadwal 2 hiji. Geus cenah hiji we. Aya nu teu dijadwal, menta dijadwal. Sebegitunya. Tapi cenah ku abdi teu dijadwal. Kunaon Pak Haji teu dijadwal? Aosan Qur'ana butut. Eta teh CT standar Pak Haji sigana mah standar abi butut pisan. Heureuy. Ya standar jamaah yang bukan al-hafid lah gitunya, bukan qori, bukan guru ngaji, sudah menilai jelek, apalagi sigana lamun make standar Ustaz Irfan Susilo, Ustaz Walid, wah merusak pisan, ya. Nah cenah ustadnya ongko ustad tapi terumasa cenah kuduna teh atuh aya ngaji Quran mah ieu cek jamaah. Nah itu berarti ustad yang tidak takwa itu enggak punya furqan, ya, enggak terdewasa. Harusnya teh nyadar gitu, ini salah. Nah ini enggak dewasa. Orang yang bertakwa itu orang yang enggak perlu ditegur oleh orang lain. Ketika dia salah, dia langsung ingat dia salah.
Jadi kalau ada orang tua bahkan sudah jadi sesepuh, sok tara rumah salah mun salah teh, ya ini jauh dari ketakwaan. Berarti sholatna goreng kene, saumna goreng kene, ya Ramadan loba ulin atau dari loba ibadah, ya. Zakatnya jelek kene, dia nggak punya kepekaan. Oh ini salah. Sok dina Al-Quran surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Teu kudu diingetan ku batur. Kalau berbuat dosa langsung ingat pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Langsung istighfar. Jadi peka hatinya itu. Bahkan sesuatu yang tidak dosa pun dia rasakan dosa. Aduh, saya kok ngomong begitu. Nah, kan omongan kebanyakan buangan nyari hati kena jantung niat itu kepekaan itu ada furqan. Atau di surat Al-A'raf halaman terakhir, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru faidahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa apabila dia disentuh oleh godaan setan langsung ingat, faidahum mubsirun, mereka bisa melihat kekurangan dirinya. Jadi ini orang kaya yang standar sodakohnya belum sesuai standar kekayaannya, ini can boga purkon. Masa orang kaya standar sodakohna sarua jeung nu miskin? Osok sodakoh mah ngan masih sama dengan orang yang tidak kaya. Berarti dia belum punya furqan, can apal nu hade mana nu goreng, ya. Ahli pengajian tapi masih keneh ka bang emok, ya, bang keliling. Ongko ahli pengajian tapi masih keneh resep maksiat. Ongko ahli pengajian tapi salat subuh ge hese, salat tahajud hese, kanu ngapalkeun Quran teu hayang, salat tarawih lila haroream. Ini nggak ada furqan, ya. Maka dari itu kata para ulama, furqan itu kuncinya di mau belajar. Kalau orang mau belajar berarti mau mengubah dirinya, siap dengan perubahan dirinya menuju yang lebih baik, ya. Ada orang lain yang ngasih tahu ngeritik mual ngambek, ya. Kalau orang punya furqan, ya minimal ada kekurangan di kita. Apa kekurangannya? Komunikasi kita nggak lancar dengan dia gitu. Kalau orang furqan begitu kan. Nya kecuali eta nu ngahina teh musuh Islam ngahina Islam, teu kudu suudon namanya, hantem langsung kita lawan, ya. Tapi kalau ini kaitannya pribadi maka kita harus peka. Dan ini tergantung dari kualitas takwa kita. Takwa sederhananya di 3 amal lah: sholat, sodakoh, saum. Hajinya, haji berarti kurban, ya, karena susah. Kalau semua haji kan kata Al-Quran juga man istata'a ilaihi sabila. Seandainya penduduk Indonesia semuanya mampu haji, antriana 100 tahun, ya. Untung teu marampuh kabeh. Jadi antriana teu lila teuing. Kalau semua mampu haji 200 juta kan, 240, kapasitas itu 2 juta. Pan bener 100 tahun ngadaguan teh, ya. Jadi haji sementara tidak jadi patokan umum. Yang menjadi patokan umum 3, sholat, zakat, saum. Dan itu semua di beberapa hari lagi ada, ya. Di bulan Ramadan Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ini harus dijadikan sarana buat kita takwa sampai punya sifat furqan tadi. Yang begitu yang akan mudah diampuni dosanya, dihapus kesalahannya, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan furqan dari Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.